Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa siyama naharihi wajiba wa qiyama lailihi tatawwu'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi alladhina ittaba'ul haqqa wal huda. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, saimin dan saimat rahimakumullah. Barangkali saya tidak membahas spesifik tentang puasa. Soal puasa read by yourself saja ya. Banyak buku-buku mengenai puasa yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Bukan tidak penting, tapi saya melihat ada yang sama pentingnya ketika kita berbicara memaknai setiap ibadah, termasuk puasa. Maka dalam ayat dan hadis sekalipun ternyata kritiknya bukan pada aspek ibadah puasa dan sholatnya. Kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran, kritiknya pada orang yang mengerjakan sholat. Fawailul lil musallin. Bukan pada sholatnya, tapi fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi kritik Al-Quran itu bukan pada sholatnya, tapi orang-orang yang mengerjakan, kita yang dikritik. Fawailul musallin, maka celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di sholatnya penting, khusus itu penting, tapi bagaimana menghadirkan etika sholat, itulah makna dari sholat. Yang dipesankan pada ayat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jaminan kalau orang sholat itu pasti tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kemudian kesadaran ini tidak pernah dihidupkan pasca sholat. Jadi sholatnya selesai dengan assalamualaikum, tapi etika menegakkan etika sholat itu yang lebih penting lagi. Maka jangan kami ada kritikan, kok sholatnya rajin kok masih berbuat puasa, dan inilah yang kemudian tidak menumbuhkan kesadaran untuk menumbuhkan tidak berbuat puasa dan mungkar. Jadi tidak jaminan orang yang sholat itu bukan hanya khusyuk dalam sholat, tapi bagaimana menghadirkan kehusuan pasca sholat. Itu yang disebutkan isyarat oleh innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Satu. Puasa begitu. Jadi kritik hadis Nabi itu bukan pada puasanya. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Jadi kritik Rasulullah itu bukan pada syariat puasa, tapi orang yang berpuasa. Kam min shaimin, ismu shaim itu ismul fa'il, sama juga musalli itu ismul fa'il ya, subjek. Berapa banyak orang yang sholat. Orang yang sholat bukan pada sholatnya, tapi orang yang sholat yang dikritik oleh Al-Quran. Sama dalam hadis juga bukan kritik pada puasanya, bukan syariat puasa, tapi kritik pada orang yang bersaim itu ismul fa'il. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, kita yang dikritik oleh Nabi. Laisa lahu, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus saja. Itu kritik. Maka Ramadannya penting, tapi lebih penting bagaimana menghidupkan etos Ramadan sesudah Ramadan itu. Ini yang pada ayat la'allakum tattaqun. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu being proses, sedang berproses kita ini. Yang lebih penting lagi nanti sesudah Ramadan, apakah kita bisa menghadirkan etos Ramadan, itu yang lebih penting pada la'allakum tattaqun.
Maka kawan-kawan saya dengan ketika kajian-kajian diskusi terbatas, kritik terhadap agama itu sebetulnya bukan kritik agama, tapi imbas dari perilaku keberagamaan kita. Karena perilaku keberagaman kita, maka dikritiklah agama. Karena perilaku kita sebagai muslim, maka dikritiklah Islam itu. Maka kritik terhadap agama bukan hanya Islam saja. Kasus Irlandia Utara dan Selatan itu adalah perilaku orang beragama. Katolik dan Protestan tidak pernah selesai konflik itu sampai sekarang. Jadi kritiknya bukan terhadap Kristen dan Katolik dan Protestan, tapi perilaku orang Kristen dan Protestan Irlandia Utara dan Irlandia Selatan. Sama juga konflik-konflik Timur Tengah, bukan Islamnya tapi perilaku Muslim di Timur Tengah. Ternyata tidak mampu ada solusi dengan keberagaman mereka. Bukan Islamnya yang dikit, tapi perilaku Muslimnya. Maka sering saya sampaikan dalam diskusi terbatas, antara Islam dengan Muslim itu dua hal yang berbeda. Karena Islam itu value, nilai. Muslim itu identitas perilaku. Idealnya seorang Muslim itu harus Islami. Seorang Muslim itu harus Islami mestinya. Tapi jauh panggang dari api. Bahkan kalau merujuk pada hadis Rasulullah SAW, kata-kata Muslim itu ada kaitan kata-kata selamat. Muslim itu orang yang mampu menjamin keselamatan saudara yang Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim itu adalah orang yang mampu menjamin keselamatannya saudara yang Muslim dari kedzaliman mulut dan tangan baru Muslim. Jadi menyebut diri sebagai Muslim aja sebetulnya belum ideal kalau merujuk pada hadis Nabi. Kata Nabi, al-muslimu, seorang Muslim itu artinya orang yang mampu menjamin selamat. Al-muslimina, orang-orang Muslim yang lainnya, min lisanihi, dari mulutnya, dari kejahatan mulutnya dan tangan itu. Sama juga mukmin. Mukmin itu ada kata-kata aman. Aman, katanya wallahi la, sampai Nabi bersumpah 3 kali, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la, demi Allah tidak beriman seorang. Demi Allah tidak beriman seseorang, demi Allah tidak beriman, la ya'manu jaruhu bawaikahu, kalau orang itu tidak menjamin aman tetangganya dari kejahatan dirinya. Maka kalau ada saudara kita terganggu keamanannya, itu kita berangkat, karena mukmin itu harus menjamin keamanan saudara kita yang beriman. Maka dikritiklah kemudian Islam karena perilaku kita sebagai Muslim. Orangnya rajin sholat Pak, rajin sholat, tapi tidak tanha anil fahsya'i. Kalau dalam sholat tidak ada yang mengerjakan fahsya dan mungkar sedang sholat, tapi berapa banyak orang yang sesudah sholat melakukan kemungkaran, kecurangan, kebohongan, kezaliman, segala macam. Maka mestinya etika sholat itu ditegakkan sesudah sholatnya, yang isyaratnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka saya tidak ingin terjebak, orang yang tidak ingin terjebak pada simbol-simbol dan slogan-slogan. Ini bagi saya berbahaya. Maka ada kebijakan policy pemerintah Perancis itu melarang agama apapun di Perancis untuk memperlihatkan simbol-simbol agama, termasuk Islam dilarang, Yahudi, Kristen dilarang, untuk menciptakan sebuah stabilitas yang anab. Kalau sudah menunjukkan, umumnya kalau orang sudah menunjukkan simbol-simbol agama, dia merasa bangga dengan agamanya, maka akan memandang agama lain sesat dan rusak. Jangankan agama, tidak sepaham saja dalam konteks fikih ada timbul istilah bid'ah, sesat, segala macam. Maka enggak perlu terjebak pada simbol-simbol dan slogan-slogan. Ini penting bagi saya, karena apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Maka seringkali kita merusak kesucian Islam dengan perilaku kita sebagai Muslim. Kan sekarang fenomena seperti fenomena di Saudi Arabia, mobil-mobil tabarakallah, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, sallu, semua tulisannya bis-bis malam sallu. Kalau bis-bis itu ngebut, itu sudah dengan kalimat sallu ala Muhammad. Kan ada mobil-mobil, cuma yang belum pernah saya lihat mobil ada tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kecuali mobil ambulan dia pakai jalan-jalan, Pak. Ini hati-hati kita membawa simbol-simbol agama, kalimat hadza min fadli rabbi tabarakallah, masya Allah, Allahu Akbar. Kalau perilaku berlalu lintas kita tidak sesuai dengan simbol yang kita bawa, nanti polisi akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang innalillahi, pasti polisi akan innalillahi. Kenapa? Simbol-simbol yang kita bawa tidak kita sikapi dengan perilaku berlalu lintas kita.
Maka penting menumbuhkan etika sholat sesudah. Saya lihat Ramadan ini selama ini kelebihannya cuma 2, Pak. Pertama, maghribnya ditunggu-tunggu. Maghribnya ditunggu-tunggu. Ini betul nggak kira-kira? Selama Ramadan maghrib ditunggu, betul? Betul. Yang kedua, kelebihan Ramadan tuh biji salaknya empuk-empuk, Pak. Biji salak tuh ya. Bapak telan 20 biji salak, it's okay, no problem. Tapi di luar Ramadan biji salak, jangankan 21 saja kita telan, itu instalasi gawat darurat nanti. Itu kelebihan dia, maghribnya ditunggu-tunggu. Kenapa di luar Ramadan kita tunggu-tunggu? Bahkan kadang-kadang di luar Ramadan, ya sudah kumandang azan di masjid, dia masih cuci mobil, Pak. Yang tidak terjadi di luar, enggak ada orang ketika maghrib di Ramadan pasti sudah di depan meja makan. Ya, kenapa kita tidak menunggu-nunggu datangnya sholat maghrib ketika di luar Ramadan? Yang di Ramadan kita tunggu-tunggu. Kalau ada jadwal imsak ya, nggak ada simpen jadwal imsak saja. Kalau kita dapat jadwal imsak ya, tuh yang ada dari subuh sampai isya, mata kita biasanya pertama kali tertuju pada kolom mana? Kalau kita dapat jadwal imsak ya, tuh dari subuh sampai isya, mata kita tertuju pada kolom mana? Pasti maghrib kan? Ya maghrib, lihat kolom. Kenapa kok lihat kolom maghrib, tidak lihat kolom yang lainnya? Ini berarti tidak lama berbetah-betah untuk puasa Ramadan. Jadi andai kata satu saat nanti maghribnya pukul 20.30 pasti stres ya. Allahu Akbar, lama sekali kita puasa. Makanya setiap kali dapat jadwal imsak ya, mata kita selalu tertuju pada kolom maghrib. Jam berapa kita maghrib? Saya dulu punya adik kelas, Pak. Dia duta besar di Azerbaijan 2 kali. Dia pernah telepon. Bang, kapan tur dakwah di Azerbaijan? Oh, saya alhamdulillah dengan istri dan keluarga aja 1 bulan penuh. Akhirnya pada ujung omongan dia bilang, tapi di sini Bang maghribnya buka puasanya jam 2 malam. Di Azerbaijan tuh siangnya lebih lama. Jadi buka puasanya jam 2 malam. Saya bilang kapan-kapan aja dah saya. Subhanallah, kita kan katulistiwa ini untung puasa kita enggak 24 jam, 16 jam kita. Puasa kita ini enggak 24 jam, jadi hakikatnya puasa itu tidak sebulan sebetulnya, karena dalam satu hari tidak 24 jam. Kalau 1 bulan, kalau 1 harinya 24 jam, baru 1 bulan. Kita sebenarnya puasa enggak 1 bulan, karena 1 harinya cuma 16 jam kita habiskan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Saya bilang kapan-kapan sajalah saya nanti tur dakwahnya di Azerbaijan, karena buka malamnya enggak kuat sampai jam 2 malam. Habis buka puasa, sholat maghrib, terus kemudian sholat isya, taraweh, jam 4-nya sudah sahur lagi. Jam 4 sahur, besok buka puasa jam 2 malam. Ada yang mau ikut ke sana, Pak? Ada yang mau ikut? Dia model kayak gini, saya katakan dapat jadwal imsak saja. Kolom yang pertama dilihat adalah kolom maghrib. Pukul berapa sekarang? Nah, imam kita aja hafal tuh. 18.10 saat ya, alhamdulillah. Inilah kelemahan kita beragama, karena seringkali kita tidak menangkap pesan agama. Justru pesan sholat itu ba'da sholat, pesan puasa itu sesudah Ramadan. Sama juga Quran. Kritik Nabi terhadap Quran bukan Qurannya, tapi rubbata lil Quran, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Quranu yal'anuh, sedangkan Al-Quran mengutuk dirinya. Kita seringkali berbangga sudah hatam 3 kali tiap hari baca. Kita tidak sadar bisa jadi Al-Quran mengutuk diri kita yang membaca. Kapan Al-Quran itu mengutuk orang yang membacanya? Ketika apa yang dia baca dia tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Umar, qara'tumul Quran falam ta'malu bih. Kalian telah membaca Al-Quran tapi kalian tidak amalkan. Maka ketika apa yang kita baca kita tidak amalkan, Al-Quran qara'tumul Quran, maka kritik Nabi bukan pada Quran tapi pembaca Quran. Rubba, berapa banyak talil Quran, orang yang membaca Quran, wal Quranu yal'anuhu, sedangkan Al-Quran mengutuk ini. Maka kita seringkali lupa menegakkan etika Al-Quran setelah sodaqallah. Sodaqallah itu akhir dari bacanya kita, tapi pengamalan apa yang kita baca belum akhir, baru kita mulai sebetulnya. Sodaqallahul azim itu selesai tilawahnya membacanya, tapi baru memulai untuk mengamalkan. Jadi kalau mengamalkan sampai kita mati belum shadaqallah, harus terus diamalkan. Ini makanya jangan bangga banyak baca Quran sampai khatam, padahal apa yang saya baca ia tidak amalkan. Itu Al-Quran ketika itu mengutuk diri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ini sering ada kesempatan membimbing jamaah haji dan umroh. Tiap tahun saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu calon haji, calon mu'tamirin, mencium hajar aswad itu memulai tawaf hukumnya sunnah.
Dalam konteks fikih apapun empat madzhab, mencium hajar aswad untuk memulai tawaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib apalagi rukun. Coba bayangkan Bapak, kalau memulai tawaf mencium hajar hukumnya wajib dan rukun, berapa ribu manusia harus diumumkan berpulang ke rahmatullah setiap kali pelaksanaan haji itu dilakukan? Pasti, karena tidak ada yang mulus menyium hajar aswad, pasti desak-desakan, sikut-sikat, injak-injakan. Jadi memalukan. Jadi berapa banyak orang yang harus berpulang ke rahmatullah setiap kali pelaksanaan haji dan umrah dilakukan. Ini tidak benar syariat kali. Makanya hukumnya sunnah, cukup dengan istilam bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis sahih Muslim, beliau bukan hanya mencium, cuma menempelkan tongkat beliau aja ke hajar aswad. Karena ketika itu beliau tidak turun dari ontanya, mau mulai tawaf, menempelkan tongkat beliau ke hajar aswad. Cukup dengan itu. Ini untuk menghindari sikut-sikutan, injak-injakan di antara jamaah, pasti berbuta. Maka hakikatnya haji itu mabrurnya bukan ketika proses tawaf, bukan ketika sa'i, bukan pada wukuf. Proses namanya mabrur itu pasca hajinya, kata Imam Nawawi, ayyarji'a khairan mimma kana fihi wa la yu'awidul ma'asiyah. Orang itu kembali lebih baik daripada sebelum hajinya dan ia tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat. Itu namanya inti haji mabrur pasca haji. Jadi ketika tawaf, sa'i, wukuf belum ada mabrur. Kemabrur, bahkan dalam sebuah hadis yang sangat sederhana, Nabi pernah ditanya, ma birrul haji, apa tanda kemabruran haji? Kata Nabi, tibul kalam wa it'amut ta'am. Sederhana, orang haji mabrur bukan peningkatan ibadahnya saja, sederhana, tibul kalam, omongannya lemah lembut, wa it'amut ta'am, dan ngasih makan, rajin ngasih makan orang, itu mabrur haji. Nabi tidak bicara aspek ibadah yang substansial, orang itu berubah cara bicaranya dan ia rajin ngasih, itu mabrur haji. Jadi ternyata pasca haji yang harus kita lihat bahwa kita ini orang-orang yang haji mabrur karena menunjukkan perubahan sikap setelah hajinya. Maka Ramadan kali ini kita hidupkan etosnya nanti sesudah Ramadan. Kalau di bulan Ramadan jam 3 malam kita bangun, dalam konteks ngapain Pak? Dalam konteks suhur sebetulnya ya. Jadi ungkapan sahur itu kurang benar. Kalau bangun sahur, bukan suhur, suhur. Kalau sahur dengan 4 huruf sin itu mayuk, kalau apa yang dimakan itu namanya sahur. Tempe, tahu, pepes peda, tumis kangkung itu sahur. Kalau makan menjelang pagi itu namanya suhur bahasa Arabnya. Jadi nanti kapan-kapan yang suka membangunkan orang makan pagi bukan lagi sahur tapi suhur, suhur, pasti dikomentari. Itu orang bodoh sekali kok suhur. Sahur yang benar suhur, bukan sahur. Jadi makan menjelang pagi suhur. Nah kalau di Ramadan selama 1 bulan penuh kita bangun jam 3 pagi, nanti di luar Ramadan hidupkan etos bangun jam 3 pagi dalam konteks sholat tahajud. Ya kalau sudah Ramadan berlalu selesailah, terlelap lagi tidurnya, tidak lagi bangun karena 1 bulan sudah dilatih bangun jam 3 pagi dalam konteks syukur, dalam konteks pasca Ramadan sholat tahajud karena sudah dilatih. Inilah kelemahan kita dalam beragama dan seringkali kritik terhadap Islam karena perilaku kita sebagai muslim. Saya angkat cerita saja, saya punya kawan dulu, dia meraih doktor filsafat di Inggris ya. Dalam menyusun disertasi doktornya, dia konsultasi dengan profesor doktor filsafatnya. Dia punya appointment jam 7 malam. Jam 7 malam. Kebiasaan kita orang Indonesia ini soal komitmen waktu, pertama, belum waktunya sudah datang, yang kedua, sudah waktunya belum datang-datang. Komitmen kita nih orang Indonesia, belum waktunya sudah datang dan sudah waktunya belum datang-datang. Kebanyakan yang mana nih? Belum waktunya sudah, apa yang sudah waktunya belum datang-datang? Lebih banyak yang mana? Sudah waktunya belum datang-datang ya. Ini perilaku kita nih, bukan ASN, ini orang-orang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dia punya appointment jam 7, Pak. Nah, kebiasaan Indonesia dia bawa, belum waktunya sudah datang. Orang baik-baik enggak. Itu wal asri, itulah konsep agama. Jadi kalau orang barat, orang Inggris punya prinsip be on time, kita lebih hebat. Be on time itu filosofi manusia, be on time. Kita punya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban, itu be on time-nya di situ.
Lah saya punya kawan nih kandidat dokter perilaku budaya Indonesia dia bawa. Appointment jam 7 malam, tapi sebelum jam 7 sudah datang, Mbak. Dia tunggu depan. Dia ketuk-ketuk pintu. Berulang-ulang diketuk-ketuk. Padahal profesornya sedang baca buku, Mbak. Sudah ketika persis exactly jam 7, dia tutup bukunya dan dia bukan pintu. Welcome, dia bilang good morning, good evening, sit down please. Terjadi perdebatan, bahkan dia omeli, Anda punya appointment dengan saya jam berapa? Jam 7 profesornya. Tadi saya dengar Anda ketuk-ketuk pintu saya dan saya tidak buka dan itu sangat mengganggu konsentrasi saya membaca buku. Jam 7 karena saya punya appointment janji nemui Anda jam 7, Anda dibuka jam 7. Ini mohon maaf yang salah profesornya atau calon kandidat dokternya, Pak? Calon yang salah. Padahal kita hebat tuh. Innas sholata kanat 'alal mu'minina. Inilah begitulah perilaku orang-orang Islam, bukan Islamnya, perilaku muslimnya. Satu contoh lagi, saya punya keponakan tuh di Jepang sudah mau 4 tahun, Mbak. Om itu di stasiun bawah tanah itu banyak buku-buku baru berserakan, Mbak. Jadi seperti toko berserakan. Orang-orang Jepang tuh punya budaya paling tinggi dalam etos membaca. Mestinya kita orang Islam, Iqra bismi rabbikal, sampai 2 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min Iqra wa rabbu, sampai 2 kali kata-kata Iqra. Tapi ternyata perilaku Islami ini banyak dilakukan oleh orang Jepang. Ketika etos membaca bangsa ini paling tinggi bangsa Jepang, maka di stasiun bawah tanah itu banyak berserakan buku-buku baru. Orang Jepang tuh kalau ada buku terbit baru langsung dibaca dan transfer di otaknya. Jadi dia nggak perlu mengkoleksi karena sudah ada dalam memorinya. Ditinggalkan. Kalau kita kan rajin beli buku, Pak. Bahkan terkadang seorang ulama pun di ruang tamunya banyak kitab-kitab tuh. Setelah saya buka kitab itu masih bersih, Pak, tidak ada sentuhan tangan. Ini cuma sekedar mengkoleksi, senang mengkoleksi buku supaya dikatakan kutub buku, betul-betul bukunya dibaca oleh kutub sampai bolong-bolong, Pak. Ini luar biasa. Yang kedua, saya dengar kawan-kawan yang menjadi dubes di negara-negara Eropa tuh, rumah mereka selalu di depannya ada sungai, Pak. Kalau kita tidak mungkin bikin rumah, depan rumah kita ada sungai. Selalu sungai ada depan rumah atau belakang rumah di Indonesia. Belakang rumah, ya orang di sana enggak. Rumahnya justru di depannya sungai untuk menimbulkan budaya malu membuang sampah itu. Budaya malu membuang sampah. Itu prinsip an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian itu dimiliki, teman kita enggak. Kenapa rumah di belakang kita ada sungai? Karena kalau membuang sampah kita enggak malu, enggak dilihat orang. Makanya mereka tuh sungainya depan rumah. Supaya pesannya menimbulkan rasa malu untuk membuang sampah. Sama juga saya akan di televisi, anak-anak kecil Jepang itu ya buang sampah nggak semekala habis minum kalengan kantongin atau taruh di tasnya. Sampai mereka buang kalau sudah mendapatkan tong sampah itu. Coba kita, orang naik mobil Mercy, Pak, pakai jas, pakai dasi, buang kulit pisang dari kaca mobilnya, bayangkan. Tuh anak-anak di Jepang itu prinsipnya Islami, an-nadzafatu minal iman, kebersihan bagian iman. Ini kan akhirnya dunia ketiga yang umumnya mayoritas penduduknya muslim itu dikritik, identik dengan bodoh, kotor, jorok. Sebenarnya bukan Islamnya, Islam mendoktrin-doktrin an-nadzafah, cuma perilaku kita muslim seringkali itu. Yang terakhir penutup lagi puasa, saya capek juga ngomong nih Bapak, kan cuma dengerin aja nih, bari ngantuk lagi. Terakhir, takjil itu sunnah, Pak. Tapi niatkan usah kalau orang-orang nggak perlu diajarkan takjil, menyegerakan berbuka. Kenapa nggak perlu diajarkan takjil? Karena jam 5 sore pun sudah nenteng-nenteng putu mayang, kue lopis, es kelapa gitu. Belum buka sudah membayangkan buka. Jadi kalau sudah maghrib pasti nggak perlu diajarkan takjil. Andai kata Bapak takjil, niatkan ittibaan bisunnati, ikut sunnah Rasul takjil. Yang kedua, biar dapat sunnah, minum yang manis. Untuk mengembalikan energi yang hilang selama berpuasa. Saya dulu zaman main bola, kalau istirahat itu bukan minum air dingin, Pak. Minum teh hangat manis untuk mengembalikan energi. Yang 45 menit pertama habis terkuras minum. Tuh, yang ketiga makan korma, biar ittibaan dapat sunnah Nabi, kurma. Bukan lopis, bukan putu mayang, apalagi lontong, bakwan toge, bukan. Korma dapat sunnah, biar pahala sunnah. Yang kedua sunnahnya ganjil, biar dapat pahala sunnah juga ganjil. Ganjilnya 1, 3, 5, 7, maksimal 9, bukan 97. 97 ganjil juga, cuma orang berarti sekaleng black gitu. Nanti tarawihnya ngantuk-ngantuk juga karena makan kormanya 97 ganjil, tapi ganjil yang tidak sunnah.
Ganjil sunnah 1, 3, 5, 7, 9 tuh untuk luar biasa. Nah kalau suhurnya nanti takhir, ikut ittibaan bisunnati, ikut sunnah Rasul. Nabi kalau suhur itu 20 menit menjelang subuh. Makan. Kenapa Nabi? Nah orang-orang yang takhir suhur itu energinya lebih kuat. Kalau suhurnya jam 2, jam 3 itu cepat terproses, jadi sudah tidak ada cadangan energi udah hilang. Tapi kalau suhurnya ditakhir 20 menit menjelang subuh itu lebih kuat lagi. Nah, ini Ramadan. Sampai orang bilang tidurnya ibadah. Jadi jangan membangkun yang sedang tidur. Itu sedang ibadah itu. Wah, tidur puasa orang. Ya bisa jadi daripada melek melihat yang haram-haram atau melek ngomongin yang enggak gibah jadi dosa. Bawa tidur aja. Makanya yang tidur jangan kalau bapak-bapak bangunin orang yang tidur sedang puasa, bapak dosa kan dia sedang ibadah. Bahkan khusyuknya lebih khusyuk daripada sholatnya. Ya sampai kawan-kawan sudah pada keluar dia masih di masjid khusyuk aja masih dengan tidurnya. Jadi yang dibangunkan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa hidupkan etosnya pasca Ramadan itu la'allakum tattaqun. Etos salat kita mampu tegakkan ketika innas salata tanha anil fahsya'i wal baca Qur'annya kita tegakkan akhlaknya setelah kita baca Qur'an. Hajinya kita tegakkan dengan etika kemaburan kita. Mudah-mudahan Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.